Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan mempresentasikan program yang kami buat, yaitu mengabdi kepada pengabdian masyarakat yang berjudul Perancangan Sistem Point of Sale berbasis web untuk optimasi transaksi dan manajemen stok pada UMKM. Sebelum kami mempresentasikan program yang kami buat, izinkan kami untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Saya selaku Ketua Muhammad Akbar Ghazali dengan NIM 15240313. Selanjutnya, Saya Arya Kurniawan dengan NIM 1524061. Saya Muhammad Arya Bintang Mutakin dengan NIM 152408110. Dengan saya Muhammad Raffi Ramdhani 15240411. Saya Jeremy Febrian Manungkuti dengan NIM 15240505. ya, sebelumnya kami mohon maaf dikarenakan presentasi kali ini tidak maksimal, tidak adanya kelompok yang full dikarenakan teman-teman kami, Davi, Jos, Kavi, yang lainnya berhalangan dikarenakan bekerja. Pendahuluan, Warung Kelontong Arya dan Kedai Ahmad merupakan usaha mikro yang bergerak di bidang perdagangan kebutuhan sehari-hari. Kondisi mitra menunjukkan bahwa seluruh proses pencatatan transaksi masih dilakukan secara manual menggunakan buku catatan dan kalkulator. Setiap penjualan dicatat di buku harian, sedangkan stok barang diperiksa secara fisik secara periodik. Tiadaan sistem informasi yang terintegrasi mengakibatkan berbagai permasalahan operasional yang menghambat efisiensi dan akurasi pengelolaan usaha. Next. Latar belakang. Toko Arya bergerak di bidang perdagangan dengan menyediakan berbagai kebutuhan sehari-hari yang mudah dijangkau oleh masyarakat sekitar. Keberadaan toko ini bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam memperoleh barang kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau serta pelayanan yang baik. Sementara itu, Kedai Ahmad bergerak di bidang kuliner dengan menawarkan berbagai minuman dan makanan yang dapat dinikmati oleh berbagai kalangan. Kedai ini hadir sebagai tempat yang nyaman untuk bersantai, berkumpul maupun menikmati produk berkualitas. Dengan memanfaatkan peluang pasar yang ada, kedua usaha ini diharapkan mampu meningkatkan pendapatan pemilik usaha, membuka lapangan pekerjaan, serta memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Melalui pengelolaan usaha yang baik, pelayanan yang ramah, dan strategi pemasaran yang tepat, Toko Arya dan Kedai Ahmad memiliki potensi untuk berkembang dan bersaing di tengah perkembangan dunia usaha yang semakin kompetitif. Rumusan masalah. Berdasarkan analisis situasi yang telah dipaparkan, berikut adalah permasalahan prioritas yang dihadapi mitra. Yang pertama, ketidakakuratan pencatatan transaksi. Proses transaksi penjualan yang masih mengandalkan kalkulator dan buku catatan manual menyebabkan tingginya risiko kesalahan pencatatan atau bisa dibilang human error. Yang kedua, ketidaksesuaian data stok barang. Tidak adanya sistem yang terintegrasi antara data transaksi dan data stok barang menyebabkan pemeriksaan stok harus dilakukan secara fisik dan secara periodik. Ketiga, kesulitan monitoring laporan penjualan. 4. Tidak adanya peringatan stok menipis. 5. Rendahnya literasi teknologi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Arya Kurniawan. Oke, selanjutnya adalah metode pelaksanaan. Di sini ada 3 tahap, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Nah, di sini tuh ada tahap koordinasi dengan mitra. Kita tim pelaksana melakukan kunjungan awal ke warung UMKM-nya untuk melakukan koordinasi dengan pemilik guna menyampaikan rencana kegiatan, meminta izin pelaksanaan, dan menyepakati jadwal observasi serta implementasi sistem. Yang kedua itu ada analisis kebutuhan sistem. Di sini tim kita melakukan analisis mendalam terhadap kebutuhan sistem berdasarkan hasil observasi dan wawancara. Analisis ini mencakup penyusunan spesifikasi kebutuhan sistem atau SRS, identifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional, serta pemetaan atur proses bisnis yang berjalan di bidang di warung. Keluaran dari tahap ini adalah dokumen SRS yang menjadi acuan pengembangan sistem. Nah, selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya Jeremy. Di metode pelaksanaan ini ada 3 tahapan.
Yang pertama ada instalasi dan konfigurasi sistem. Tim melakukan instalasi sistem POS pada server yang dipersiapkan untuk warung kelompok Arya, termasuk konfigurasi web, APC, PHP 8.1. Produk awal warung yang terdiri dari nama produk, harga, stok awal, dan kategori diinput ke dalam sistem berdasarkan data yang disediakan oleh pemilik. Di tahap pelaksanaan yang kedua ada pelatihan penggunaan sistem, yaitu tim menyelenggarakan sesi pelatihan penggunaan sistem secara langsung kepada pemilik dan kasir warung kelompok Arya. Yang ketiga ada simulasi operasional dan pendampingan. Setelah pelatihan, tim mendampingi kasir dan pemilik dalam melakukan transaksi nyata. Menggunakan sistem POS selama periode pendampingan, tim memastikan sistem berjalan lancar dan memberikan bantuan teknis jika ada ditemukan kendala dalam penggunaan. Selanjutnya kita ada video dokumentasi yang akan dijelaskan oleh M. Akbar Ghazali. Di sini yang seperti saya bilang di awal tadi, pengabdian masyarakat, yang dimana ini adalah kan rekaman yang sudah kita buat terjun langsung gimana caranya pengabdian masyarakat menggunakan teknologi yang kita buat. Untuk berikutnya akan dipegang oleh saya dan Bintang dan Arya Bintang Mutakin untuk demonstrasi programnya, yang dimana kami berdua ini tugasnya adalah mendesain bagaimana sistem ini berjalan. Pertama dari login dulu. Di bagian dashboardnya sudah jelas, di sini banyak informasi datanya dari total SKU, unit yang tersedia, nilai inventory, dan total omsetnya yang terjual selama berjualan. Penggunaannya adalah bisa didemonstrasikan seperti ini. Di sini tertulis kalau misalnya ada Indomie goreng 5 pieces dikali harganya 2.500, yang dimana hasilnya adalah 12.500, langsung otomatis terhitung, dan di sini adalah uang dari si pembelinya yang akan dihitung langsung kembaliannya di sini. Dan ada di sini juga ada ini pencatatan penjualan agar ya tidak terjadinya kesalahan. Misalnya ini kan toko kelontong ya, misalnya ada pembeli ingin membeli 5 buah ini Indomie goreng ya, lalu dia berdua pikiran nih, dia lebih memilih Indomie soto ya kan, dan Indomie goreng itu nggak jadi, otomatis kan di dalam sistem ini kan bisa membatalkan pesanan, coba batalin. Nah dia bakal masuk ke audit trial. Nah, di sini tuh di audit trial tuh kita bisa melihat kira-kira pesanan apa yang dibatalkan. Nah, setelah yang dibatalkan, kelihatan nih, dia itu tuh yang tadinya stok yang mengurang ketika batal itu dia kembali lagi ke dalam stok ketersediaan lah kurang lebih. Coba cek stok ketersediaan. Tadinya berapa tuh? Nah, tadinya 10. Ya. Tadinya 5, awalnya 10, kan dibeli 5, terus balik lagi 10. Ya, balik 10. Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi misalnya di sini tuh kita itu bisa misalnya ada ini deh produk baru ya, misalnya produk baru. Jadi kan di daftar barang ini ada sebelah kanan tuh yang warna ungu tuh tambah produk, tambah produk. Nah, situ ada foto, tinggal masukkan foto barang ya, bisa entah itu ngambil foto langsung ataupun tinggal di Google Pinterest, bebas lah di mana aja, yang penting barangnya itu sesuai sama fotonya. Nah, sudah kasih namanya. Nah, misalnya kategorinya ini entah itu makanan ringan, minuman, kebutuhan produk atau sehat bersihan lah ya. Nah, dipilih kategorinya lalu masukkan jumlahnya. Jumlahnya ini tuh sesuai sama yang stok bakal dimasukin, misalnya itu 100 ya masukin 100 biar nggak ada anomali lah di dalam stoknya gitu. Nah SKU-nya, nah ini nih SKU-nya ini tuh nggak boleh pakai SKU yang udah terpakai lah, bisa dibilang kayak misalnya SKU yang ini udah dipakai itu kalau dia dipakai lagi dia bakal error, nggak bakal bisa masukin SKU-nya ini karena sudah terpakai gitu, jadi harus beda. Ini tes doang ya? Ya ini tes doang. Nah setelah sudah tambah. Nah, di situ bakal muncul mana? Cari namanya tes. Nah, itu ada stok, harga. Nah, itu bisa dilihat juga kalau mungkin entah itu kesalahan typo ya kan atau segala macam itu bisa diedit di sini. Dari harga, quantity sama kategorinya itu bisa diedit kalau ada kesalahan kalau input ataupun typo lah gitu. Nah, setelah ini akan dilanjutkan oleh Raffi. Oke, setelah penjelasan yang diberikan oleh
Maria Bintang Mutakin akan kembali lagi kepada saya. Sebenarnya ini adalah bagian penambahan user ya atau karyawan aja sih sebenarnya, ya palingan kayak tadi kayak biasa, nggak perlu terlalu didemonstrasikan. Dan ya mungkin segitu saja sih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.